Saya ibu rumah tangga mempunyai keluhan sering keluar lendir dari mulut. Saya tidak pilek juga tidak batuk. Sudah ke dokter THT juga nggak bisa sembuh, dan lendirnya bening tidak berbau. Nggak ada pertanyaannya. Nggak ada loh, dengerin bapak. Saya ibu rumah tangga mempunyai keluhan sering keluar lendir dari mulut. Saya tidak pilek juga tidak batuk. Sudah ke dokter THT juga tidak sembuh. Lendirnya bening tidak berbau. Saya juga ada sakit di tangan kanan, nggak bisa untuk aktivitas mendorong, menarik, mengangkat beban yang berat. Sudah ke dokter juga, sudah fisioterapi, tapi tidak ada hasilnya. Sudahlah. Tadi tanyakan? Yang ditanyakan apa? Saya nggak tahu nih. Kalau lendir, salah satu cara membuang lendir di badan kita, pertama olahraga yang mengeluarkan keringat, itu cara mengeluarkan lendir, ya, apapun itu. Dan sekarang Anda kan punya handphone sudah canggih semua, coba download, ada banyak 7 minute workout, 7 menit workout, hanya 7 menit keringatan luar biasa, banyak sekarang programnya itu, ya, plank, squat, jumping jack, macam-macam lah, itu banyak. Itu bisa dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, buat membersihkan lendir, kita bisa gunakan rempah atau rimpang-rimpang yang sifatnya panas, kayak begini: jahe, kayu manis, cengkeh, ya, bunga lawang, bisa kita pakai. Salah satunya sih, salah duanya, salah tiganya. Tuh. Apa saran dokter untuk epilepsi? Bekam, coba dirutinkan, dibekam, sama berikan itu loh, pegagan atau antanan, itu juga bisa Anda kasih ke orang-orang yang epilepsi. Untuk membuat air nabis menggunakan air panas atau dingin, air normal aja nggak apa-apa. Apakah gula merah juga berbahaya seperti gula pasir? Kalau gula aren ya enggak. Kalau yang dimaksud gula merah yang banyak di pasar dijual itu, setahu saya juga banyak dicampur sama gula pasir. Tapi kalau gula batok, gula aren, gula kelapa itu masih bagus. Yang pakai batok tuh, itu kan benar-benar gula dari pohon aren kan. Seperti itu. Saya pernah mendengar tempe merupakan produk hybrid karena mengandung kedelai yang mana tidak alkalain. Apakah itu betul? Kalau kedelainya bisa jadi iya, karena kedelai-kedelai yang ada di Indonesia kabarnya banyak kedelai impor. Ya, kedelai impor sebagian besar sudah kedelai-kedelai yang sudah direkayasa genetik. Ya, maka kalau Anda lihat, tadi saya lihat ada tempe di sini, itu kedelai lokal. Kedelai lokal, non GMO, no pestisida gitu loh. Jadi insya Allah aman. Dan kedelai ketika difermentasi ya bagus, nggak masalah ya. Apa herbal terbaik untuk balita alergi habatus sauda? Tadi bisa habatus sauda ya. Saya punya masalah dengan bau mulut, padahal saya rajin gosok gigi dan saya sudah mengikuti kolon terapi sejak 6 kali, tapi masih aja bau mulut tidak hilang-hilang. Sarannya apa? Oil pulling mungkin bisa dicoba. Oil pulling itu menggunakan TCO, kumur-kumur. Pernah saya share waktu itu di Instagram juga. Ini kayak cerpen begini pertanyaannya. Saya memiliki benjolan tumor jinak di payudara kiri dan kanan sejak saya melahirkan anak saya. Sekarang saya lagi menyusuin, benjolan itu masih ada. Apa yang harus saya kerjakan? Itu pakai yang Ultimate Kunyit itu bisa, atau baca di beberapa follower yang sudah banyak dapatkan testimoni dari reser-reser itu, kayak siapa tuh namanya, Elhanan atau Bu Susilowati ya, itu juga ada tuh. Jadi bisa lihat nanti. Apa obat terbaik untuk penderita mah kronis? Mulai benerin makanannya dengan mulai banyak, bukan mulai banyak, tapi mulai coba konsumsi labu. Labunya nanti dikasih kurma, dikasih sedikit dengan kayak dibikin pergedel gitu loh. Ya, bubur labu gitu ya, kasih jahe sedikit, kasih kurma, makan ya, mudah-mudahan bisa memperbaiki.
Perut buncit efek KB, apakah bisa kecil seperti sebelum KB lagi? Gimana cara ngecilin lagi? Pakai stagen paling gampang. Buncit itu kan lemak ya tadi, paham ya? Jangan lagi masukin karbonya, gulanya. Sumber gula itu dari mana tadi? Ingat kan sumber gula? Gula pasir itu sumber gula, nasi sumber gula, tepung sumber gula. Kalau nggak dipakai jadi apa tadi? Lemak. Itu filosofinya kayak begitu. Nanti kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, Anda bisa create makanan sehat sendiri, tenang aja. Ya. Apa obat untuk memperkuat dan memperbanyak sel sperma? Semua produk lebah itu baik, salah satunya royal jelly kalau ketemu ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan tapi tetap sehat? Banyakin makan. Iya benar nggak? Yang banyak makan kan gemuk kan? Yang pengen naikin berat badan tambahin, cuman memang ada hitungannya kalau itu ya. Itu mungkin saya tidak detail tahu, tapi mungkin Anda bisa konsultasi ke ahli-ahli gizi yang ada di gym, yang mereka certified nutrition. Di gym itu ada tuh. Bagaimana cara mengobati penyakit tiroid? Ada di IG, resep tiroid JSR, hashtagnya, tinggal dilihat. Hashtagnya resep tiroid JSR, tinggal dibaca. Jangan malas. Bagaimana cara menghilangkan sesak napas? Diperiksa dulu. Sesak napasnya karena apa? Ya, mungkin gaji kurang. Tahu. Sesak napas itu banyak, ginjal bisa bikin sesak napas, jantung bisa, paru bisa. Ya, jadi maksud saya itu teman-teman juga perlu perlu lebih sensitif. Jadi ada hal-hal mungkin Anda tetap harus datang ke dokter minta nasihat, atau mungkin datang ke herbalis atau terapis yang sudah kompeten gitu kan, seperti itu. Ini pertanyaannya membingungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, apa yang perlu diminta maafkan? Apa obatnya radang tenggorokan garis miring kebotakan? Kurang tempe kan orang. Kalau radang tenggorokan itu sudah jelaskan kan? Kunyit sama black pepper itu kan itu antibiotik itu. Propolis itu antibiotik juga. Kebotakan gampang sekali. Jahe, kunyit, serai, ya itu jahe, kunyit, serai, lengkuas juga boleh kalau mau, sedikit-sedikit saja gitu, dibikin minuman, diminum, nanti sisa rimpang tadi dihancurin, dibalurin, insya Allah tumbuh, insya Allah. Ya. Kalau nggak tumbuh gimana? Ya bersabar lah, jangan cepat-cepat. Bolehkah rempah atau rimpang bekas rendaman infus water itu digunakan lagi untuk infus water selanjutnya? Maksimal sampai 12 jam. Sebelum 12 jam silakan direfill. Tapi setelah 12 jam buang. Ya, itu caranya. Jadi diulang beberapa kali, bisa beberapa kali ya. Apa resep herbal untuk program hamil? Di IG ada. Hashtagnya promil JSR 1, 2, 3, 4. Silakan baca hashtagnya. Bagaimana cara yang membedakan madu asli? Kalau orang awam sulit. Ya, setahu saya kalau orang awam sulit. Maka sering saya sampaikan, belilah madu yang sanadnya jelas, matannya jelas, rawinya jelas. Gimana orang ngambil madunya, siapa yang ngambil, bagaimana cara pengolahannya, itu maksudnya gitu. Ya. Paling bagus mendapatkan madu asli, Anda datang ke sarang lebahnya. Betul. Karena yang beredar sekarang itu banyak madu yang nggak jelas gitu kan. Bahkan kemarin saya dikirimin sampel madu yang lebahnya dikasih makan gula. Tapi itu lebih baik daripada makan gula pasir. Jadi lebah itu makan gula, kemudian gula tadi diolah di badannya jadi madu.
namanya gula madu. Iya, tapi itu lebih baik daripada gula pasir. Itu bisa sebagai pemanis. Nah itu yang banyak beredar tuh itu. Ya, makanya sekarang kita butuh petani-petani ya yang jujur, yang jualannya itu dia takut sama Allah, nggak mau berdusta gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau Anda bisa bikin kayak begitu ya nanti bisa disampaikan ya, ke teman-teman. Mohon tips untuk mengaktifkan kembali hormon, termasuk hormon pertumbuhan. Ini kasusnya apa? Saya nggak tahu. Sepertinya perlu diperjelas pertanyaannya. Bagaimana dengan susu sapi segar dan roti? Apakah itu tidak baik bagi tubuh? Susu sapi bagus, asal sapinya makan rumput dan hidupnya di tempat yang disebut dengan, jadi ada beberapa kriteria. Jadi kalau Anda baca itu sebenarnya saya tidak melarang susu sapi sebenarnya ya, tapi yang kita perlukan adalah susu sapi yang grass fed, sapinya makan rumput dan dia hidup di ladang-ladang sapi begitu, seperti itu ya, tanpa dikasih macam-macam. Boleh makan begitu, boleh minum, boleh, karena memang ada hadisnya yang Quran pun mengatakan tentang itu, nggak masalah ya, minum susu sapi. Roti boleh nggak? Nabi SAW makan roti, tapi roti gandum. Salah satunya yang kita pernah dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya talbinah. Itu bagus ya, tapi bukan tepung terigu ya. Kalau pengen makan tepung atau roti, bikinlah roti gandum. Dan Rasulullah Nabi SAW juga makan itu, jadi nggak masalah ya. Terakhir mungkin, apa kunyit aman diminum tiap hari? Sudah jelaskan tadi ya. Kalau saya lebih sarankan selang-seling aja, selang-seling. Hari ini kunyit, besok jahe, besok kunyit, lengkuas, macam-macam, diubah ya tiap hari. Nggak perlu dirutinkan sesuatu gitu loh, supaya tubuh kita terasup dengan baik. Katanya sudah selesai, kenapa ambil lagi? Terakhir ini, udah jam 5, mau ke bandara. Masya Allah, ini senang saya dapat berita begini. Dokter, terima kasih atas semua ilmunya. Suami saya gagal ginjal stadium lanjut, stadium 5 gitu. Saya nggak tahu siapa. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang cuci darahnya 5 hari sekali. Sebelumnya 2 kali sehari. Sebelumnya 2 kali. Suami saya minum ramuan rempah-rempah, serai, sama alang-alang tiap hari. Yang saya tanyakan minumnya diimbangi air putih atau tidak? Karena selama ini suami saya minum rempah saja, makanya jatah minum ditakar dengan jatah minum ditakar. Minumnya sesuai dengan itu aja yang ditakar tadi. Kalau misalkan sehari dia boleh minumnya 300-400 ml, maka minum itu diganti dengan itu tadi, serainya tadi ya. Atau bisa ditambahkan sedikit serai, misalkan dia jatah minum sehari misalkan 400 ml misalkan, maka ini salah satu itu saya aja, saran saya aja. Jadi minumannya mungkin 300 ml, 100 ml-nya coba cari minuman alkali, air alkali gitu kan, air yang sifatnya pH-nya di atas 7. Itu juga bagus untuk orang-orang yang gagal ginjal. Mudah-mudahan membantu dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa terapkan di kehidupan Anda sendiri dan keluarga, suami, istri atau anak dan lainnya. Dan dengan ini mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki ibadah kita. Ingat, sehatnya kita harus menjadikan kita lebih taat dan lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang kita pernah kita kerjakan, terutama dengan kezoliman kita terhadap badan kita yang kita lakukan selama ini. Dan semoga dengan ini Allah niat ikhlaskan yang kita untuk hidup sehat karenanya, dan semoga dengan itu Allah membuka pintu-pintu taufik hidayah rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Yang semoga Indonesia menjadi negara yang lebih sehat, umat Islam bisa menjadi contoh buat yang lain dengan sehatnya kita, mencontoh sehatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.